Buat apa disiapin kantor lagi? Emang rapatnya Dewan Pengarah berapa kali dalam sehari? Semua pejabat negara harus punya sense of crisis. Nah, pertanyaan saya, di mana ya beliau-beliau ini punya sense of crisis? Ini kan ada satu pengelolaan anggaran yang menurut saya ceroboh ya. Kayak nggak tahu kondisi loh. Padahal Pak Presiden mengatakan, hai pejabat publik, mana sense of crisis kalian? Ya, topik yang kedua kita akan membahas tentang renovasi kantor BRIN dengan anggaran 6,1 miliar ya, ini ada di LPSE ya, untuk ruang Dewan Pengarah. Di mana Dewan Pengarah ini Ibu Megawati ya, beserta lain-lain ya. Kalau nggak salah ini ada tempat tidur dan sebagainya, gitu ya. Mungkin sebagian masyarakat akan bertanya juga, ini mau kerja apa mau tidur gitu. Kadang begitu tanda tanya. Dengan anggaran yang 6,1 miliar ini yang lumayan besar ini, tentu di kondisi yang pertama kita masih kesulitan dengan pandemi dan lain-lain, ya mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar juga. Ini 6,1 miliar gede juga ya. Buat apaan aja tuh? Ruang, kalau di sini mungkin 2 miliar aja udah gedung yang besar. Ini mungkin ini ruangan ya, menambah ruangan. Iya, ini kan bukan bangun-bangunan baru, ini kan cuma modif ruangan aja yang kosong dimodif tambah interior. Interior 6,1 M. Mungkin ruangan bioskop kali, Bang. Itu mungkin itu yang banyak dipertanyakan oleh publik, karena 6 miliar ini itu bisa membangun bangunan yang besar ya. Bangunan yang besar gitu dengan luarnya gitu. Dan mungkin ini apa istilahnya akan menjadi pertanyaan kenapa sebesar itu begitu. Ya Bang Matur, gimana nih? Apakah yang pertama, apakah ini benar urgen gitu ya? Kemudian dilihat dari efektivitas keberadaan Dewan Pengarah sendiri seperti apa itu ininya untuk diberikan ruangan masing-masing gitu ya? Apakah memang sangat urgen atau gimana? Silakan. Halo. Ya, suara silakan, saya kedengaran nggak ya? Jelas. Iya. Baik, terima kasih Bro Eko. Ini tema yang kedua ini tema tentang BRIN ya dan renovasi ya. Saya kira kalau kita melihat kondisi bangsa ya sedang berat ya, kita sedang memiliki banyak masalah ya, terutama bahan-bahan sembako ini menjadi langka ya. Setelah minyak goreng kita dihadapkan dengan kenaikan cabai yang tidak masuk akal ya. Ini semua membuat kita ini menjadi prihatin, dan dalam perspektif politik anggaran kita selalu mendorong agar APBN kita ini digunakan untuk menempatkan yang prioritas dulu, di mana yang prioritas ini adalah membantu meningkatkan daya beli masyarakat, membantu memberikan bansos, membantu memberikan subsidi energi, pertalite, solar, dan LPG. Nah, itu semua ya bisa kita lakukan manakala APBN kita ini betul-betul cermat, dialokasikannya itu tepat. Bayangkan sekarang kita dihadapkan satu informasi 6,1 miliar untuk menyiapkan ruangan untuk Dewan Pengarah BRIN. Ya, kita tahu Dewan Pengarah ini siapa? Kita sebutin nama-namanya ya. Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Megawati Soekarno Putri. Loh, beliau ini udah punya ruangan di kantor Wapres.
di kantor istana, One Team Press ya, Dewan Pertimbangan Presiden, udah ada kantornya di situ. Ya, kemudian beliau punya jabatan rangkap menjadi ketua Dewan Pengarah. Artinya ini jabatan rangkap buat Ibu Mega ya. Ada Ibu Sri Mulyani, Wakil Ketua Dewan Pengarah, Menteri Keuangan, dia punya kantor kok. Ya. Buat apa disiapin kantor lagi? Suharso Manoarfa, Wakil Ketua Dewan Pengarah, Menteri Bappenas, udah ada kantor. Ya, di sini ada sekretaris Pak Sudamek Agung Waspodo Sunjoto. Pak Sudamek ini sekretaris ya. Ya mungkin beliau nanti akan terus menerus di BRIN, tapi saya nggak yakin juga beliau akan di BRIN terus. Kenapa? Beliau ini pengusaha. Ya jangan-jangan nanti terjadi konflik interest lagi, pertemuan pengusaha yang tidak ada hubungannya sama BRIN di situ. Ya, ada Pak Emil Salim, ya beliau juga punya rumah lah. Bambang Kesowo anggota, Tri Mumpuni anggota, Adi Utarini anggota, Marsudi Wahyu Kisworo anggota, dan Igede Wenten anggota. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok diloloskan oleh Kementerian Keuangan ya, oleh DPR untuk anggaran-anggaran yang seharusnya menurut saya tidak terlalu urgen. Ya, Dewan Pengarah ini kalau seandainya tugasnya full time 8 jam di BRIN, barulah kita mungkin menyiapkan tempat yang nyaman. Tapi kalau pertemuannya ya rapatnya, kita harus tanya itu kepada juru bicara BRIN. Emang rapatnya Dewan Pengarah berapa kali dalam sehari? Seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali? Kan Dewan Pengarah itu paling di awal tahun sama di akhir tahun. Ya, nggak rutin lah, nggak seperti orang yang full timer lah. Dan beliau-beliau ini semua bukan orang pengangguran yang nggak punya kantor. Ya, beliau punya kantor. Mungkin ya bisa dihemat dengan yang menyiapkan ruang rapat saja. Misalnya ruang rapat pun udah ada ruang rapat para kepala BRIN kan di situ, petinggi BRIN ada ruang rapat. Ya bisa digunakan ruang rapat itu. Ya, ruang transitnya menggunakan ruang transit kepala BRIN. Ayolah pemerintah, ayolah pihak BRIN, marilah kita menghemat ya. 6,1 miliar itu gede. Ya, dibandingkan hanya untuk merenov ya kantor-kantor gitu loh. Saya nggak tahu 6,1 M ini mungkin mau disiapin apa ini? Siapin kolam renang apa siapin apa tempat spa kali ya atau gimana? Ini yang saya terus terang ya melihatnya. Kalau kita sebagaimana Presiden mengatakan semua pejabat negara harus punya sense of crisis. Nah, pertanyaan saya di mana ya beliau-beliau ini punya sense of crisis? Saya kira kalau kita tanya ke beliau-beliau ini ya, mulai dari Ibu Mega, Ibu Sri Mulyani sampai ke Igede Wenten tadi ditanya, udahlah nggak perlu kita ruangan kantor untuk Dewan Pengarah nggak perlu. Saya yakin gitu. Ini kan ada satu pengelolaan anggaran yang menurut saya ceroboh ya, kayak nggak tahu kondisi loh. Padahal Pak Presiden mengatakan, hai pejabat publik, mana sense of crisis kalian? Pandemi COVID masih ada, pelemahan ekonomi terjadi, kita sedang memulihkan ekonomi, kok kenapa nggak disalurkan? Lagi-lagi ya menurut saya ini berita yang sangat tidak mengenakan, dan beliau ini juga kan kalau dilihat gajinya udah gede, ya kan di BRIN berapa tuh gajinya itu udah gede, belum lagi ada rangkap-rangkap jabatan di tempat lain ya, ini sudah gede gitu loh. Masa sih ya nggak bisa pakai ruang yang sudah ada, dan kemudian dana yang sudah ada 6,1 miliar ini digunakan untuk membantu masyarakat yang kesulitan sembako, masyarakat yang kesulitan minyak tanah, minyak goreng, kesulitan cabai. Kan luar biasa indah begitu loh. Pemimpin elit mengorbankan dirinya ya, kenyamanannya, sebetulnya kenyamanan bukan gaji juga ini potong, kan nggak gaji juga, hanya ruangan yang mungkin sudah dianggarkan dia batalkan, dia serahkan kepada Menteri Keuangan supaya Menteri Keuangan mengelolanya dengan lebih berguna buat masyarakat. Kan gitu indah, bro. Nah, kok ini kalau kita melayani elit terus atas penderitaan rakyat, ini lama-lama rakyat tuh merasa dijajah oleh elit. Ini berbahaya.
Inilah persepsi inilah yang ada di masyarakat Sri Lanka. Makanya mereka mau mendatangi istana, mau mendatangi kediaman, mau melihat rumahnya apa, seperti apa. Mereka kesulitan. Di sana ada kolam renang, di sana ada rumah bagus, ada tempat tidur mewah dan sebagainya. Akhirnya mereka mengepung dan kehilangan kepercayaan kepada elitnya. Saya kira kita tidak mau seperti itu, makanya elit waspadalah, ya hati-hati dengan persepsi publik. Udahlah, sekarang ini saatnya Anda ini yang melayani publik, bukan publik yang diminta untuk melayani Anda. Anda dikasih gaji, dikasih mobil mewah, sekarang minta ruangan yang mewah juga. Saya kira ini terbalik-balik itu, bro. Rakyat yang harus dilayani dan rakyat sedang sulit hari ini. Demikian, bro. Ya memang sebuah hal yang ironis ya bahwa ini pejabat ini deserve sedemikian rupa untuk kenyamanan ya. Artinya ini fancy ya, fancy luxurious treatment gitu ya, berupa tempat yang bisa membuat nyaman bekerja, sementara masing-masing sudah mempunyai banyak kantor ya, kayak Ibu Mega kan di BPIP juga ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, kemudian yang lain juga sudah ada. Jadi, nah itu fungsionalnya apakah efektif atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan masing-masing sudah ada kantor, bukankah sebaiknya cukup untuk tempat berkumpul saja, karena tidak mungkin akan tinggal di sana setiap hari kan, dinas di sana setiap hari begitu. Nah ini mungkin hal yang harus dipertimbangkan. Yang jelas mungkin seandainya memang itu diperlukan, tentunya harus pertimbangan anggaran itu harus jadi sesuatu yang rasional begitu ya. Karena 6 miliar ini bisa bikin gedung besar gitu. Nah ini justru ini yang menjadi bahan pertanyaan. Sehingga kalau konsepnya seperti ini terus, ya masuk akal kalau trajektori kita itu seperti Sri Lanka begitu ya. Betul, betul itu. Anggaran banyak dipakai untuk hal yang tidak produktif, betul, menghasilkan nilai manfaat ekonomi begitu ya. Betul. Sedikit boleh menambahkan, Bro Eko, tax ratio kita rendah, penerimaannya rendah, pengeluarannya tinggi, kan harusnya dihemat. Nah ini malah dihambur-hambur. Emang trajektorinya mirip. Sedikit boleh menambahkan, Bang. Silakan. Kan sebetulnya ini lembaga BRIN ya, Badan Riset Nasional. Maksudnya emang dia nggak, maksudnya kan dia harusnya berpikirnya modern gitu. Sekarang udah eranya virtual Zoom sebetulnya. Harusnya kan Dewan Pengarah ini tadi nggak perlu ada ruang juga, bisa aja mereka menggunakan ruang virtual Zoom tanpa kantor sekalipun, karena kan tadi nggak ketemu juga setiap hari atau setiap bulan gitu kan, dan mereka orang-orang sibuk, jadi mungkin bisa aja Zoom di tempatnya masing-masing gitu kalau menurut saya. Iya, dan saya katakan tadi Dewan Pengarah ini kan beda dengan eksekutif. Kalau di beberapa BUMN atau perusahaan-perusahaan ternama ya, ketika memang dewan komisaris nih kan mereka dewan komisaris ini kan hanya disiapkan ruang rapat saja. Dan itu bisa menggunakan apa yang sudah ada gitu. Tadi kan narasinya kasihan mereka sudah tua. Iya. Wah, yang dikasihannya itu rakyat. Yang nggak bisa makan. Yang nggak bisa makan. Kok elit yang dikasihani gitu loh. Menurut saya kok malah kita ini kayak zamannya kerajaan ya. Raja, patih, ya itu yang di elit, sementara rakyat sungkem-sungkem, sujud-sujud. Kalau jalan harus mundur-mundur. Ini kita udah merdeka 1945, 77 tahun kita sudah merdeka. Harusnya paradigmanya itu pemimpin elit melayani rakyat. Apalagi kita ini lagi susah, di mana sense of crisis-nya? Ya kita sih berharap ya ini ditegur sama Pak Jokowi. Ya, ditegur juga sama Menteri Keuangan. Yang gini-gini ini nggak perlu, ini bisa dihemat nih 6 miliar ini satu BRIN ya. Satu lembaga BRIN. Ya, belum ada lembaga-lembaga yang lain yang kita bisa hemat. Dan saya kira begini ya. Saya kira begini. Dewan Pengarah ini levelnya bukan karyawan.
Saya pernah ikut juga sejenis dewan pengarah ya, sejenis ya di institusi lain. Itu mereka orang-orang yang sudah selesai sama diri mereka sendiri. Mereka lihat mana ruangan yang buat kami ngantor. Dan, wih, kok begini amat? Pakai uang saya. Kita sumbangan yuk. Kita bagusin ini ruangan. Negara tidak perlu keluar uang. Nanti kalau udah bagus, dia dibagusin tuh, dindingnya dibagusin, lantainya dibagusin, ada AC-nya sirkulasi bagus. Itu keluar kira-kira nggak sampai 6 M lah itu. Itu keluar. Kemudian dia bilang, ini adalah kami yang kontribusi, kita buat berita acaranya, dia kasih ke sekretariatan, dia bilang ini adalah hibah kami kepada negara. Jadi dia memperbaiki ruangannya sendiri, pakai uang dia sendiri, begitu udah jadi kan jadi nambah aset negara kan. Dia buat pernyataan, ada berita acaranya, ini penambahan aset negara. Itu baru negarawan, bos. Itulah baru Dewan Pengarah BRIN. Begitu dong ngomongnya Dewan Pengarah BRIN. Jangan ngomongnya minta dilayani ataupun orang BRIN mengatakan kasihan mereka sudah pada senior-senior, kasihan mereka. Ya, saya kira enggak lah, ini kebijakan salah arah. Salah arah. Totally wrong. Salah arah ini. Demikian. Ya, yang jelas kalau mengedepankan efektivitas dan efisiensi, tentunya masing-masing sudah berkantor di masing-masing, di BPIP, di Watimpres, di mana lagi ya, itu tentunya cukup dengan Zoom meeting aja udah efisien sebetulnya ya. Sekalinya datang pun kayaknya cukup untuk berkumpul begitu kan ya. Ruang rapat saja saya kira sudah cukup gitu. Karena tidak kan mungkin. Udah punya grup WhatsApp juga, Bro. Siapa? Oh ya, Dewan Pengarah udah punya grup WhatsApp juga sebetulnya. Nah, itu intensif gitu ya. Anytime, hari ini nggak butuh lah ruang-ruangan. Ya, artinya ya itu manfaatkan teknologi. Artinya itu manfaatkan untuk koordinasi dan komunikasi efektif ya. Dengan 6 miliar ini sangat sayang sebetulnya ya. Ya, kalau memang urgen pun, ya menilainya ya mungkin ya. Yang penting worth it gitu ya. Kita harus bisa hemat, harus sederhana begitu ya. Yang penting mempunyai fungsional yang sama ya. Kalau 6 miliar kayaknya yang bisa bikin gedung tersendiri itu agak istilahnya menyayat hati ya. Melihat situasi ekonomi sekarang gitu. Ya baik, saya kira udah cukup jelas ya. Ya. Dan kita bisa lanjut ke tema berikutnya, topik berikutnya. Tapi pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Dukungan Anda semua itu sangat membantu kami dalam eksistensi kami ya, bisa menjaga eksistensi kami. Dukungan Anda semua akan memberikan semangat kami untuk terus bisa istilahnya membuat acara ini terus berjalan.